We all know this is the place to be to play football. When I Media Belanda turut melaporkan rumor siapa yang akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya di timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Jairo Riedewald. Ia adalah ex-Ajax yang kini berkarir di Royal Antwerp, Belgia. Voetbal Premier telah membahas kemungkinan Jairo akan bergabung ke timnas Indonesia bersama striker naturalisasi Jens Raven. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim merah putih? Tulis Voetbal Premier di Instagram. Menurut media Belanda itu, ex Crystal Palace ini sudah positif untuk bermain dengan skuad Garuda. Disebutkan PSSI juga sedang mengusahakannya menjadi WNA. Memang rumor Jairo Riedewald sudah lama mencuat. Apalagi akun Instagramnya dibubuhi bendera merah putih hingga menolak tawaran Suriname. Jika naturalisasi ex Crystal Palace ini berjalan lancar, maka lini tengah skuad Garuda akan semakin kuat. Tom Hay bakal punya tandem untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia. Terlebih Jairo punya gaya yang lebih bertahan, sehingga bisa membuat Hay lebih eksplosif ke depan. Perwakilan KNVB di Indonesia bikin netizen penasaran, karena memberikan kode di postingan yang membahas soal Ole Romeni. Nama Ole Romeni sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Penyerang FC Utrecht ini memiliki keturunan Indonesia. Hal itu membuat ia dirumorkan sedang dibujuk PSSI agar membela skuad Garuda. Namun, sejauh ini belum ada kejelasan apakah Ole Romeni segera diproses. Rumornya sempat meredup, kini nama Ole Romeni ramai lagi. Sebab, performanya dibahas oleh akun Instagram @eredivisie_indonesia. Pemain 24 tahun ini disebut telah menjadi andalan FC Utrecht sejauh musim ini. Ia telah tampil 7 pertandingan dengan mencetak 2 gol. Menariknya, unggahan ini dikomentari perwakilan KNVB di Indonesia, yaitu Oranje Indonesia. Nah, Oranje Indonesia hanya berkomentar dengan emoji telepon yang seakan memberikan kode bahwa akan ada panggilan untuk Ole Romeni. Adapun sosok Ole Romeni menjadi salah satu yang diidamkan untuk membela timnas Indonesia. Sebab ia akan menambah amunisi di lini serang skuad Garuda yang dianggap masih kurang tajam. Sumarji mengungkapkan target realistis timnas Indonesia di 2 pertandingan FIFA Matchday November 2024. Ia mengatakan, skuad Garuda harus bisa menang lawan timnas Arab Saudi dan imbang dengan timnas Jepang. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong akan bersua dengan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda ditargetkan mendapatkan 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Caranya, kata Sumarji, timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan minimal imbang dengan Jepang. Ia bicara target realistis harus dapat poin, lawan Arab Saudi harus bisa menang karena home. Kalau lawan Jepang ya minimal seri, kata Sumarji kepada awak media. Target ini dipasang setelah timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan sebelumnya. Diketahui, Tom Hay dan kolega 3 kali imbang melawan timnas Arab Saudi, timnas Australia, dan timnas Bahrain. 1 pertandingan lainnya berakhir kekalahan dari timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Dengan serangkaian hasil ini, timnas Indonesia kini duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C. Tentunya, timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk membuka peluang melaju ke Piala Dunia 2026. Sebab, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final. Sementara, tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi. Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk Leeds United, kembali memberikan sinyal kuat bahwa dirinya siap memperkuat timnas Indonesia. Dalam interaksi di media sosial, Pascal terlibat dalam obrolan dengan rekannya, Joel Piroe, di Instagram. Pada salah satu unggahan, Pascal menyebut Piroe sebagai penyerang Indonesia, yang kemudian dibalas dengan komentar Indonesia is calling oleh Piroe, seolah memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai kemungkinan Pascal akan bergabung dengan skuad Garuda.
Hal ini tentu saja memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama dengan semakin aktifnya PSSI dalam mendekati pemain-pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas. Siaran langsung sepak bola online. Pasca kabar ini mencuat, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Pascal Struijk akan menjadi bagian dari rencana besar PSSI dalam meningkatkan kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai pemain yang sudah memiliki pengalaman bermain di kompetisi sekelas Liga Inggris, kehadiran Struijk tentu akan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan. Pascal Struijk dikenal sebagai pemain bertahan yang kokoh dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, menjadikannya salah satu talenta yang diincar banyak negara. Meskipun sebelumnya ia sempat dirumorkan lebih memilih untuk memperkuat tim nasional Belanda. Interaksi terbaru ini seakan memberi sinyal bahwa Pascal mulai membuka peluang untuk membela negara asal nenek moyangnya. PSSI juga diketahui tengah giat mendekati sejumlah pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Jika Struijk benar-benar memutuskan untuk membela timnas Indonesia, maka PSSI akan memiliki lini belakang yang semakin solid. Hal ini akan sangat bermanfaat mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir tiba-tiba ngomong keras gini ke Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan arahan tegas kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjelang 2 laga penting yang akan dijalani skuad Garuda. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 tim kuat Asia, Jepang, dan Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 yang akan digelar di tanah air. Erick Thohir menekankan agar Shin Tae-yong mempersiapkan para pemain dengan sangat matang untuk menghadapi tantangan besar ini. Menurut Erick, pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta Shin Tae-yong untuk fokus menurunkan pemain-pemain terbaik yang memiliki kualitas mumpuni, serta tidak terlalu banyak melakukan eksperimen dalam pemilihan pemain atau taktik. PSSI ingin memastikan Indonesia tampil maksimal, terlebih pertandingan ini akan dimainkan di kandang sendiri, yang tentunya menambah tekanan dan harapan besar dari para supporter. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi sangat penting. Saya meminta coach Shin Tae-yong bisa mempersiapkan tim dengan sangat baik, menurunkan pemain yang benar-benar siap dan berkualitas. Jangan terlalu banyak eksperimen, karena kita bermain di kandang sendiri dan kita ingin meraih hasil terbaik, ujar Erick Thohir saat wawancara di Jakarta. Erick Thohir juga mengingatkan bahwa laga melawan Jepang, yang dikenal dengan gaya permainan cepat dan disiplin, serta Arab Saudi yang selalu tangguh di level Asia, bukanlah pertandingan yang mudah. Oleh karena itu, persiapan fisik, mental, serta strategi yang matang akan menjadi kunci utama dalam menghadapi 2 lawan tersebut. Meskipun Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang kerap memberikan kesempatan kepada pemain muda dan melakukan rotasi, kali ini Thohir menekankan pentingnya untuk menurunkan skuad yang sudah teruji kualitasnya. Dalam pertandingan yang sangat krusial ini, PSSI menginginkan performa terbaik dari para pemain dan berharap hasil positif bisa diraih di hadapan pendukung sendiri. Timnas Indonesia harus tampil dengan kekuatan terbaik. Kita memiliki supporter yang sangat loyal dan antusias. Mereka berharap banyak dari tim ini. Karena itu, penting bagi kami untuk memberikan hasil yang terbaik, tutup Erick Thohir. Sosok striker keturunan yang akan segera dinaturalisasi timnas Indonesia mulai terkuak. Hal itu dibocorkan oleh anggota Komisi 13 DPR RI, Jamaluddin Idam. Jamaluddin Idam ikut dalam rapat kerja Komisi 13 DPR RI dengan Menteri Hukum dan Menpora terkait pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan kepada Kevin Dix. Saat diwawancara Kompas TV secara langsung, Jamal membocorkan perihal sosok pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selepas Kevin Dix. Ya, saya rasa kita punya Ole Romeni. Dia ini striker yang cukup mumpuni dan bisa jadi harapan timnas dalam waktu dekat ya, kata Jamal. Pernyataan Jamal sontak membuka tabir perihal sosok striker keturunan yang tengah diincar PSSI. Pasalnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi
sebelumnya mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah berusaha memproses naturalisasi striker keturunan. Karier Romeni tidak hanya bersinar di level klub, tetapi juga di tim nasional. Ia pernah membela Belanda di berbagai kelompok umur, mulai dari U15 hingga terakhir di U20. Pengalaman ini tentunya menambah nilai dan kematangan permainan Romeni sebagai pesepak bola muda yang berpotensi. Dengan gaya bermainnya yang eksplosif, kemampuan mencetak gol, serta latar belakang keturunan Indonesia, Ole Terhaar Romeni menjadi sosok yang menarik yang dianggap akan sangat berguna andai benar-benar berseragam timnas Indonesia. Emiliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia. Saat ini dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Emiliano Jonathans ini dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Dengan begitu, Emiliano ini sangat diyakini bahwa dia merupakan marah dari 1/12 marga Belanda di Depok. Emiliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie 2024/2025 atau kasta kedua Liga Belanda yang sudah mencetak gol sebanyak 6 kali. Emiliano Jonathans telah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Dengan santainya dia menjawab, "Iya, kami masih berkomunikasi," jawabnya. Emiliano ini juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022. Akan tetapi karena usianya yang masih muda, dia lebih turun di Liga Belanda U21. Emiliano juga sudah berpengalaman bermain di Eredivisie dan mempunyai 19 cup saat di Vitesse Arnhem waktu berkompetisi di divisi teratas Liga Belanda. Kabar mengenai naturalisasi Jairo Riedewald dan Emiliano Jonathans untuk memperkuat timnas Indonesia langsung menyita perhatian publik. Media sosial dibanjiri oleh berbagai komentar dan diskusi mengenai potensi kekuatan baru yang akan dimiliki skuad Garuda. Para penggemar sepak bola tanah air menyambut antusias kabar ini, berharap kehadiran kedua pemain tersebut dapat membawa perubahan signifikan bagi prestasi timnas Indonesia. PSSI menggunakan Arya Sinulinga untuk menjawab berita naturalisasi Jairo Riedewald dan Emiliano Jonathans dengan menjelaskan bahwa PSSI saat ini memprioritaskan proses naturalisasi pemain Kevin Dix. Mengenai spekulasi naturalisasi Jairo Riedewald dan Emiliano Jonathans, Arya enggan memberikan komentar lebih lanjut dan memilih untuk fokus pada pemain-pemain yang sudah masuk dalam daftar prioritas. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai rencana naturalisasi Riedewald atau Jonathans. Namun banyak yang berharap mereka bisa bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. PSSI nampaknya tak akan berhenti memperkuat timnas Indonesia. Setelah sukses mengamankan komitmen Kevin Dix, pencarian bakat berdarah Indonesia di kancah internasional terus berlanjut. Pertemuan antara Erick Thohir dan Kevin Dix di Jakarta beberapa waktu lalu menandai langkah signifikan dalam proses naturalisasi bek berdarah Maluku tersebut. Kesepakatan yang terjalin membuka peluang bagi Kevin untuk segera memperkuat skuad Garuda. Setelah menjalani serangkaian tes kesehatan dan memenuhi sejumlah persyaratan administratif, kini tinggal menunggu proses formal, seperti pengesahan oleh Presiden, persetujuan DPR, hingga upacara pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Namun, siapa sosok selanjutnya yang akan menyusul jejak Kevin Dix? Terkait pertanyaan ini, Erick Thohir masih enggan memberikan bocoran. Menurutnya, proses pencarian pemain naturalisasi membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Belum kebayang? Memang belum. Kalau kemarin kan saya jawab ada, sekarang belum, ujar Erick Thohir. PSSSI terus berupaya memperkuat skuad Garuda dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Kali ini dua penyerang muda asal Belanda Ole Romeni dan Mauro Zijlstra menjadi target utama. Kabarnya Mauro Zijlstra telah mengirimkan dokumen persyaratan naturalisasi ke PSSI. Keduanya diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya gedor lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni yang kini membela FC Utrecht telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 2 gol dari 7 pertandingan di Eredivisie musim ini. Jurnalis senior Jepang mengingatkan negaranya agar mewaspadai timnas Indonesia di kualifikasi grup C putaran ketiga Piala Dunia
2026 zona Asia. Raih 3 poin di grup C hingga hentikan Korea Selatan untuk ke Olimpiade 10 kali berturut-turut. Waspadalah terhadap Indonesia, tim terkuat yang pernah ada. Tulis jurnalis Jepang Toshiyuki Osumi. Timnas Jepang akan menghadapi skuad Garuda pada 15 November 2024 di GBK Senayan, Jakarta. Jurnalis senior Jepang Toshiyuki Osumi berikan analisis mendalam terkait kekuatan tersembunyi yang dimiliki Timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Toshiyuki Osumi mengingatkan kepada seluruh tim di level Asia, termasuk Jepang yang sebentar lagi akan hadapi Timnas Indonesia untuk waspada. Menurutnya, Timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal 2020, mereka berada di peringkat 173 FIFA. Namun hanya dalam waktu 4 tahun, Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain dan kini berada di peringkat 130. Tuturnya, dirinya mengingatkan Timnas Jepang agar berhati-hati dengan amukan Timnas Indonesia di Jakarta. Ia meminta timnya fokus terhadap prestasi gemilang yang diraih Timnas Indonesia, bahkan belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam momen yang mengejutkan, mantan pelatih Timnas Arab Saudi Roberto Mancini menyatakan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia menjelang laga penting mereka melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mancini, yang sebelumnya memimpin skuad Arab Saudi dan membawa Italia menjadi juara Euro 2020, menyampaikan pesannya melalui sebuah wawancara eksklusif yang segera viral di berbagai media olahraga. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Dalam wawancara tersebut, Mancini mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dan bakat pemain muda yang menjanjikan. Mancini juga mengaku terkesan dengan semangat dan kerja keras tim asuhan Shin Tae-yong yang terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia telah banyak berkembang dalam permainan mereka. Dengan pemain-pemain muda yang dinamis dan semangat juang tinggi, mereka pasti bisa memberikan perlawanan hebat melawan Jepang. Ini bukan hal yang mudah, tetapi saya percaya tim ini memiliki peluang besar, ujar Mancini dengan penuh semangat. Menurutnya, Jepang memang unggul dalam pengalaman dan teknik, namun Indonesia bisa memanfaatkan kekuatan kolektif dan disiplin untuk menyeimbangkan pertandingan. Pertahanan yang kokoh adalah kunci, tetapi jangan hanya fokus bertahan. Ketika ada kesempatan, Indonesia harus berani menyerang dan menciptakan peluang. Kecepatan dan stamina pemain muda Indonesia bisa menjadi faktor penting untuk memberikan kejutan pada lawan, tambah Mancini. Dalam sebuah wawancara eksklusif, pelatih timnas Belanda Ronald Koeman menyampaikan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Koeman, yang dikenal dengan strategi permainan menyerangnya, memuji perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Saya percaya dengan pendekatan yang tepat, mereka bisa mengejutkan Jepang yang merupakan salah satu tim terbaik di Asia, ujar Koeman. Koeman juga menyoroti peningkatan infrastruktur dan dukungan dari pemerintah serta Federasi Sepak Bola Indonesia. Investasi dalam pengembangan pemain dan pelatihan sangat terlihat. Mereka telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kompetisi internasional. Tambahnya, dalam persiapan menghadapi Jepang, Koeman menyarankan agar timnas Indonesia fokus pada kekuatan permainan kolektif. Kunci untuk mengalahkan tim-tim besar adalah kerjasama tim yang solid. Jika pemain Indonesia bisa menerapkan taktik yang tepat dan tetap disiplin, peluang untuk meraih hasil positif sangat terbuka, katanya. Mulai diakui, striker Jepang nekat jujur gini soal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pemain depan tim nasional Jepang, Takefusa Kubo, baru-baru ini memberikan pernyataan menarik menjelang pertandingan mendatang melawan timnas Indonesia.
Dalam wawancara di media setempat, Kubo mengungkapkan bahwa laga tersebut akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi Samurai Biru. Kubo yang dikenal dengan kelincahannya di lini depan dan kerap membuat bek-bek lawan menderita, menyebutkan bahwa komposisi pemain Indonesia saat ini sangat menjanjikan. Saya melihat perkembangan yang signifikan dalam timnas Indonesia. Lini belakang mereka sangat solid dan sulit ditembus. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami, ujarnya. Salah satu aspek yang membuat Kubo khawatir adalah fakta bahwa banyak pemain Indonesia kini berkarir di Eropa. Rata-rata pemain mereka kini bermain di liga-liga Eropa yang kompetitif. Pengalaman dan kualitas yang mereka dapatkan di sana jelas akan berpengaruh besar dalam pertandingan nanti, tambahnya. Kubo juga menyoroti bagaimana kebangkitan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat mereka semakin disegani di kancah Asia. Mereka memiliki taktik yang baik dan semangat juang yang tinggi. Kami harus siap menghadapi segala kemungkinan di lapangan, tegasnya. Meskipun mereka jauh di bawah kami, tapi saat di lapangan segalanya bisa terjadi. Kami bisa kalah atau bahkan imbang, kata Kubo. Eliano saat ini dikategorikan sebagai pemain depan saat PSSI mengumumkan namanya masuk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk laga lanjutan putaran ketiga. Ya, diketahui Coach Sintayong memanggil 27 pemain sebagai persiapan, di mana pada pertengahan bulan November ini tim Merah Putih sendiri akan menghadapi dua tim tangguh, yaitu timnas Jepang dan Arab Saudi di Stadion GBK. Dalam hal ini Eliano akhirnya kembali mendapatkan kesempatan dari Coach Sintayong, di mana namanya masuk ke dalam daftar panggilan Coach Sintayong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, yang sebelumnya ia tidak masuk ke dalam daftar 23 pemain untuk melawan timnas Cina. Ya, menariknya pada saat ia dipanggil skuad Garuda untuk melawan Bahrain dan Cina, tampaknya ia dikategorikan sebagai pemain belakang. Saat itu ia juga mendapatkan kesempatan bermain sebagai bek kanan saat melawan Bahrain. Setelah laga itu selesai dijalani, kini nama Eliano dikategorikan sebagai pemain depan untuk melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Jika benar demikian, maka tentu ada keuntungan jika Coach Sintayong nantinya memasang Eliano sebagai winger di timnas Indonesia. Dalam hal ini, keuntungan yang pertama adalah bisa menambah daya gedor. Ya, di musim ini Eliano memang masih cukup jarang mendapatkan kesempatan bermain di pitch volley. Akan tetapi keterjemahan Eliano tidak bisa dipandang remeh, di mana kemampuannya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang bisa menambah daya gedor di lini depan skuad Garuda. Lalu keuntungan yang kedua, sosok Eliano ini bisa saja meredam agresivitas sayap lawan. Ya, menghadapi timnas Jepang yang kini punya skema 3-4-3, tentu bisa memperkuat sisi sayap, di mana Eliano nantinya bisa menjadi salah satu solusinya. Selain menempatkannya di winger untuk menyerang, ia juga bisa diminta untuk membantu pertahanan dengan meredam permainan lawan dari sektor sayap. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah kehadiran sosok Eliano ini bisa membuat taktik tim Merah Putih sulit dibaca lawan. Ya, sejauh ini Coach Sintayong tidak terlalu banyak melakukan perubahan di lini depan. Menghadirkan Eliano sebagai winger tentu bisa membuat lawan sulit menebak taktik skuad Garuda. Selain belum banyak laga untuk menganalisa permainan Eliano, di mana ia juga belum pernah diturunkan sebagai winger oleh Coach Sintayong di timnas Indonesia. Kabar baik kini datang dari proses Kevin Dix dan juga dua calon pemain timnas putri Indonesia di DPR, di mana Komisi 13 DPR RI menyetujui permohonan proses 3 calon pemain timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix, Noah dan Estella. Ya, dalam kesempatan itu, pimpinan rapat Komisi 13 DPR RI menyatakan hal tersebut dalam rapat dengan Kemenpora RI dan PSSI. Saya ingin tanyakan, apakah Komisi 13 dapat menyetujui permohonan pertimbangan kewarganegaraan Indonesia atas nama Kevin Dix, Noah Leotomi, Estella Leopati? Apakah setuju? Tanya pimpinan rapat kepada peserta rapat. Setuju, jawab peserta rapat dengan serentak. Ya, dalam paparannya, Menpora RI menjelaskan alasan pemerintah memfasilitasi proses Kevin Dix dan dua calon pemain timnas putri Indonesia. Menurut Dito, ketiga pemain keturunan Belanda itu punya kualitas tinggi untuk membela tim Merah Putih. Hal senada disampaikan oleh Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi, di mana lebih lanjut ia ingin proses ketiganya bisa segera selesai karena tiga pemain itu berhadapan dengan agenda penting skuad Garuda. Dalam hal ini, Kevin Dix diproyeksikan membela timnas Indonesia di putaran ketiga, sedangkan Noah dan Estella diharapkan bisa berseragam skuad Garuda untuk Piala ASEAN Wanita 2024 ini. Ya, dalam kesempatan itu, Yunus menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan Kevin Dix bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan ini, di mana laga yang dimaksud adalah matchday ke-6 untuk melawan timnas Arab Saudi. Kami awalnya berharap bisa melawan Jepang, tapi karena masalah administrasi, kemungkinan baru bisa memainkan tanggal 19 melawan Arab Saudi, ucap Yunus Nusi.
Pemain belakang andalan timnas Indonesia, yaitu Meselges, kini harus mengakhiri pertandingan lebih awal dalam laga klubnya, di mana cedera hamstring yang dialaminya menjadi pukulan telak bagi sang pemain, klub dan tentu saja juga bagi skuad Garuda. Ya, Meselges yang tampil sejak menit awal terpaksa ditarik keluar di babak kedua setelah mengalami cedera saat berusaha merebut bola. Cedera ini membuat pelatih FC20 tidak punya pilihan lain selain menggantikan di babak kedua. Kabar buruk ini semakin diperparah dengan pernyataan jurnalis RTV OST. Melalui akun media sosialnya, ia mengonfirmasi bahwa Meselges memang mengalami cedera hamstring. Kondisi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan Meselges untuk pertandingan penting selanjutnya, baik bersama klub maupun bersama tim nasional. FC20 sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kondisi terkini Meselges. Namun yang jelas, absennya bek berdarah Indonesia ini akan menjadi kerugian besar bagi tim asal Belanda tersebut. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, cedera Meselges ini menjadi ancaman serius. Pasalnya, Meselges ini merupakan salah satu pilar penting dalam skuad Garuda. Kemampuannya dalam mengawal lini belakang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawannya yang setangguh Jepang dan Arab Saudi. Dalam hal ini, jika benar mengalami cedera hamstring, Meselges tersebut disebut harus absen minimal 2 pekan. Dalam hal ini, Meselges berpotensi tidak bermain saat nanti melawan timnas Jepang dan Arab Saudi di pertengahan bulan November ini. Lalu pertanyaannya, lantas siapa yang akan dipanggil Coach Sintayong sebagai penggantinya? Ya, ini tentu menarik kita ulas. Ya, satu-satunya pemain yang levelnya tidak jauh berbeda dari Meselges adalah pemain Blackpool FC, yaitu Elkan Bagot. Di mana Elkan Bagot setelah cedera sejak akhir Agustus 2024 yang lalu, kini ia akhirnya pulih dari cedera engkelnya. Ia sudah duduk di bangku cadangan di saat Blackpool menang 2-0 atas Gillingham di babak pertama Piala FA pada Sabtu 2 November 2024 kemarin. Menarik menantikan keputusan Coach Sintayong ini ke depannya. Namun yang jelas, harapan utamanya Meselges ini bisa segera pulih, di mana tenaga Meselges tentu saja dibutuhkan untuk skuad Garuda jelang menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi. Kemudian untuk sosok Elkan Bagot, semoga saja sang pemain bisa kembali dalam kondisi bugar dan dapat kepercayaan lagi dari Coach Sintayong nantinya. FC Dallas diketahui telah mengumumkan pemanggilan Martin Paes untuk bergabung ke skuad Garuda. Itu artinya Martin Paes pun sudah mendapatkan restu dari klubnya untuk berjuang membela tim Merah Putih di ajang putaran ketiga ini. Apalagi saat ini Liga Amerika Serikat sudah selesai digelar. Itu artinya saat ini Martin Paes sudah libur dari jadwal klubnya. Berhubung dipanggil tim Merah Putih, Martin Paes saat ini disebut-sebut akan bergabung lebih cepat. Di tengah hal ini, menariknya lagi FC Dallas memamerkan 4 prestasi Martin Paes di Liga Amerika Serikat. Prestasi yang pertama, tepat pada tahun 2024, Martin Paes sudah mencatatkan 118 penyelamatan di MLS. Prestasi yang kedua, Martin Paes menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam skuad MLS All-Star pada edisi 2024. Prestasi yang ketiga, Martin Paes itu mendapatkan penghargaan MLSsoccer.com pada minggu ke-8, minggu ke-15, dan minggu ke-20 di musim reguler MLS 2024. Kemudian prestasi yang keempat, Martin Paes meraih Save of the Year di musim ini untuk penyelamatan tendangan penalti ganda selama pertandingan. Ya, membeberkan hal ini, FC Dallas disebut seakan memberikan sinyal bahaya bagi Jepang dan Arab Saudi yang menantang skuad Garuda di Stadion GBK. Patut dinantikan penampilan gemilang sang kiper untuk tim Merah Putih nantinya dalam menghadapi laga penting di pertengahan bulan November ini. Jordi Weerman kini mendadak ramai diperbincangkan di media sosial berkat dirinya yang baru-baru ini mengaku tertarik untuk membela timnas Indonesia. Ya, Jordi Weerman merupakan pemain keturunan yang sempat dilirik oleh Coach Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi kala itu ia menolaknya. Alasan ia menolak untuk bermain di skuad Garuda karena sedang berjuang di klub lamanya dulu. Hanya saja tawaran itu datang. Saya sedang proses perpindahan klub, ucap Jordi Weerman. Ya, saat ini Jordi berkarir di Madura United. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah berminat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan Jordi saat ini sedang mencari tahu bersama PSSI agar bisa bermain bersama skuad Garuda. Bersama PSSI saya sedang mencari tahu apakah saya bisa bermain untuk Indonesia, kata Jordi Weerman. Sudah ada 13 pemain kelahiran Belanda yang dinursasi. Saya mengenal mereka semua dan ingin mengambil langkah itu juga, imbuhnya lagi. Ya, Jordi menyebut bahwa ia pernah dikontak oleh PSSI. Nah, kini dirinya akan terus berhubungan dan karena bermain di Liga Indonesia, proses dirinya diharapkan bisa mudah. Pada 2022 yang lalu, saya didekati PSSI untuk pertama kalinya. Saya merasa tersanjung tapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami terus berhubungan dan sekarang setelah saya tinggal di sini dan memiliki izin kerja, prosesnya menjadi lebih mudah, ujar Jordi. Langkah pertama telah diambil. Sekarang tinggal menunggu dan melihat kapan semua dokumen siap sehingga saya bisa dipanggil Indonesia, tegas Jordi Weerman. Ya, Jordi Weerman memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari sisi ibunya, di mana neneknya disebut berasal dari Jakarta.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini diketahui meminta dukungan dari Komisi 10 untuk mempercepat proses Kevin Dix dan pemain lainnya untuk Timnas Indonesia. Hal itu termasuk untuk Timnas U20 dan juga Timnas Putri Indonesia. Ya, saat ini PSSI sedang memproses beberapa pemain, mulai dari Kevin Dix untuk Timnas Senior, Tim Gepen dan Diormak untuk Timnas U20, Estela Lopati serta Ale Tomo untuk Timnas Putri Indonesia. Saya meminta dukungan dari Komisi 10, banyak pemain diaspora yang ingin bergabung, ujar Erick Thohir. Ya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses dari beberapa pemain tersebut telah direkomendasikan oleh Dito Aritejo kepada Menteri Hukum dan HAM. Misalnya Kevin Dix dan calon pemain Timnas Putri yang sudah melayangkan surat. Pak Menpora telah berkirim surat kepada Pak Supratman, jelas Erick Thohir. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik, sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung baik di Timnas Indonesia U20 dan Senior bisa sesuai target, jelas Erick Thohir. Ya, khusus untuk Kevin Dix, Tim Gepen dan Diormak, ketiganya kemungkinan baru bisa bermain untuk Timnas Indonesia dan U20 di tahun depan, di mana diketahui Kevin Dix diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga. Sementara Tim Gepen dan Diormak diproyeksikan untuk memperkuat Timnas U20 di Piala Asia U20 di Cina tahun depan. Komentar mengejutkan datang dari pelatih Brisbane Roar, yakni Ruben Zatkovic. Ia mengaku takjub melihat gol keren dari Rafael Strijk. Dia langsung memprediksi striker Timnas Indonesia itu bakal lebih menggila di masa depan. Rafael Strijk mencetak gol perdananya bersama dengan Brisbane Roar saat menjamu Sydney FC pada 1 November 2024 kemarin. Masuk di menit ke-70, striker Timnas Indonesia itu berhasil mencetak gol di menit ke-78. Mantan pemain Ado Den Haag itu dengan elegan melepaskan sepakan usai menerima umpan manis dari Thomas Waddingham. Gol itu sekaligus membawa timnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Tapi sayang, gol yang dicetak oleh Rafael Strijk belum bisa membawa Brisbane Roar meraih poin. Pasalnya, tim berjuluk The Roar itu harus kecolongan di menit ke-90 lewat gol yang dicetak oleh Jadon Kucharski. Alhasil mereka pun kalah tipis dengan skor 2-3. Terlepas dari itu, Zatkovic memberikan pujian setinggi langit kepada Strijk dan juga Waddingham yang mencetak gol pertama. Menurutnya, Rafael Strijk berhasil menunjukkan taringnya bersama dengan Brisbane Roar. Sebab dia tahu kalau strikernya itu juga tampil baik bersama dengan Timnas Indonesia. Saya sangat senang untuknya Waddingham dan juga untuk Rafael, salah satu pemain baru yang kami miliki, kata Zatkovic. Dia, Rafael Strijk, belum banyak bermain di tim utama klub, lebih sering bermain di tim cadangan saat di Belanda. Namun karir internasionalnya dengan Timnas Indonesia berjalan sangat baik, dan sekarang dia mulai menemukan permainannya di sini, tegas Zatkovic. Pelatih berusia 38 tahun itu sangat senang dengan performa Rafael Strijk. Zatkovic pun mengungkapkan striker 21 tahun itu memiliki potensi besar untuk terus berkembang bersama dengan The Roar.